Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang akuntansi kelas 12. Nah, materi yang kita akan pelajari hari ini adalah siklus transaksi akuntansi perusahaan jasa. Sebelum kita lanjut ke materi siklus transaksi akuntansi, kita harus tahu nih akuntansi sendiri itu apa. Jadi, akuntansi adalah kegiatan yang mencatat, meringkas, menganalisis, serta melaporkan data. Jadi, siklus transaksi ini sangat panjang alurnya sebelum sampai ke laporan keuangan. Jadi, siklus transaksi pertama adalah transaksi itu sendiri. Jadi, ada transaksi per tanggal kegiatan akuntansi. Lalu akan masuk ke jurnal umum. Habis itu kita masukkan ke buku besar, neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, kertas kerja atau neraca lajur, lalu neraca saldo setelah penyesuaian, baru laporan keuangan. Di mana laporan keuangan itu dibagi menjadi 5 laporan keuangan. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Jadi yang pertama adalah transaksi. Kita di sini dihadapkan dengan transaksi dari jasa pariwisata Mina Bahari, di mana selama bulan September melakukan transaksi sebagai berikut. Kita coba contoh yang pertama. Jadi misalkan tanggal 1 Mina Bahari menerima modal berupa kas 20.890.000 dan peralatan 34.810.000. Nah, nanti akan dimasukkan ke jurnal umum. Nah, di sini nanti akan dimasukkan ke jurnal umum di mana akan menjadi kas bertambah di debit 20.890, peralatan bertambah di debit juga 34.810 dan modal bertambah di kredit. Saya rasa untuk pencatatan transaksi di jurnal umum sudah paham semua. Jadi setelah ini kita akan lanjut ke buku besar. Setelah masuk ke jurnal umum, maka langkah selanjutnya adalah digolongkan di buku besar. Jadi, jurnal umum ini adalah pencatatan dari transaksi yang dilakukan kegiatan Mina Bahari. Nah, di sini di buku besar akan ada yang namanya buku besar per akun-akun. Jadi, misalkan kas disendirikan di buku besar kas, piutang usaha disendirikan di piutang usaha, terus bahan habis pakai disendirikan di bahan habis pakai, dan peralatan disendirikan di buku besar peralatan. Maksudnya gimana? Jadi di sini nanti di jurnal umum kas itu ada di tanggal berapa aja. Misalkan di sini kan ada di tanggal 1 ini. Terus ada di tanggal 5, ada di tanggal 10, ada di tanggal 11, tanggal 14, dan 15. Nah, kas-kas ini tadi dimasukin ke namanya buku besar akun kas. Jadi tanggal 1, terus tanggal 5, terus tanggal 3, terus tanggal 10 ini, terus tanggal 11, jadi tanggal 14 dan lain sebagainya. Sama halnya dengan piutang usaha, ada di tanggal mana aja, lalu dimasukkan ke piutang usaha. Terus bahan habis pakai, ada di tanggal mana aja, jadi dimasukin ke buku besar masing-masing akun. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya pengklasifikasian akun-akun di buku besar untuk memudahkan dimasukkan ke neraca saldo. Jadi di sini setelah diketahui kasnya ada di tanggal mana aja, dijadikan satu kan, lalu akan ketahuan saldo akhirnya adalah 6610. Jadi nanti kas itu saldonya di debit 6610. Lalu di sini piutang usaha saldonya ada 21.900, berarti di transaksi Mina Bahari bulan September piutang usaha hanya ada satu transaksi, yaitu tanggal 19 September di sini.
Nah, ini ada di catatan e-learning yang saya upload di bahan ajar. Jadi silakan dibaca ya. Karena di PPT ini hanya contoh-contohnya saja. Terus di sini misalkan peralatan. Peralatan ternyata di transaksi Minabahari atau transaksi bulan September ada 2. Nah, di sini saldonya 37.860, maka dimasukin ke neraca saldo sebelum penyesuaian 37.860. Nah, ini tadi adalah neraca saldo sebelum penyesuaian. Maksudnya gimana? Nanti akan ada yang namanya ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian itu adalah transaksi-transaksi yang menyesuaikan atau menurut transaksi sebenarnya. Jadi misalkan di sini pada akhir bulan September data penyesuaian ternyata ada yang perlu disesuaikan, ada 5 data penyesuaian perlu dicontohkan. Kita akan belajar satu persatu. Yang pertama adalah sisa bahan habis pakai per 30 September ya, ini Rp 300.000. Jadi di neraca saldo sebelum penyesuaian ini ada saldo 1820 ini, ya kan? Nah, di data ini ternyata sisa bahan pakainya 300.000. Otomatis ada data yang perlu disesuaikan karena sisa bahan habis pakainya hanya 300.000. Jadi karena ketahuan sisa bahan habis pakainya 300.000, maka saldo sebelum penyesuaian 1820 dari sini dikurangi 300.000, yaitu bahan habis pakainya yang tersisa. Jadi ketahuan 1520. Otomatis 1520 ini adalah beban bahan habis pakai. Lalu yang B, pendapatan diterima tapi belum ditagih. Jadi otomatis kita sudah menyelesaikan sebuah pekerjaan, tapi pendapatannya belum kita terima dan belum ditagih. Kita akan mendapatkan piutang usaha di debit dan pendapatan jasa di kredit. Saya rasa ini penjelasannya cukup mudah. Lalu selanjutnya yang C adalah penyusutan peralatan diperkirakan 1.500.000. Jadi dalam suatu perusahaan ada sesuatu yang disusutkan, yaitu peralatan. Bahasanya disusutkan ini gimana? Jadi misalkan penyusutan kendaraan gitu ya contohnya. Jadi kan kita kan kalau seandainya beli kendaraan di bulan atau di tahun 2019, lalu kita jual di tahun 2020. Harga beli dan harga jualnya kan berbeda. Misalkan kita belinya 15 juta. Nah, waktu kita jual kendaraan itu jadinya 10 juta. Maka itu ada yang namanya penyusutan kendaraan. Nah, itu bisa terjadi di peralatan juga. Nah, ini berarti ada yang namanya akun beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan. Maksudnya gimana? Bahwa ada beban penyusutan bertambah di debit. Lalu selanjutnya akruan gaji yang belum dibayar. Akruan gaji adalah beban gaji yang belum dibayar. Jadi misalkan ternyata di perusahaan Minabahari ada beban gaji yang belum dibayar, maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji di debit dan utang gaji di kredit. Karena kenapa? Beban gajinya bertambah di debit dan utang gajinya bertambah di kredit. Nah, ini adalah pendapatan diterima di muka, menjaminkan penerimaan di muka. Karena pendapatan diterima di muka sama dengan kas, maka pendapatan diterima di muka bertambah di debit 1 juta dan pendapatan jasa bertambah di kredit 1 juta.
Nah, maka nanti setelah ini tadi akan dimasukkan ke ayodina penyesuaian. Jadiin satu. Ini tadi. Kalau sudah, nah saya harap kalian paham ya. Semoga kendala jarak dan waktu ini tidak dapat menghalangi semangat belajar kalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.